Saudara sekali, saya mengajak kita BGA dari Yesaya 31 ayat 1 sampai 9. Kalau kita perhatikan Yesaya 31 ayat 1 sampai 9, maka di ayat 4 ada kata beginilah firman Tuhan. Itu merupakan ciri genre nubuat. Tapi RAI membantu kita dengan menuliskan kata-kata yang menjorok ke dalam, itu menunjukkan ada genre puisi. Jadi genre nubuat di dalamnya ada genre puisi. Ini puisi dalam nubuat, ya. Bagaimana cara kita menggalinya? Kita mulai dulu genre puisi. Dalam genre puisi kita perlu identifikasi kesejajaran dan bahasa gambaran. Kita mulai dari ayat per ayat. Dari ayat pertama kita melihat ada kesejajaran dalam kata yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Di sini kita bisa melihat ada kemiripan. Inilah kesejajaran sinonimi, ya. Kemudian ada kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Nah, ini bagian ini sepertinya menjelaskan ini ada kemiripan. Ini juga merupakan sinonimi. Tapi kalau kita lihat keseluruhan, mengadakan kuda-kuda, percaya kepada keretanya, maksudnya kepada pasukan berkudanya, ini ada perluasan yang kita sebut kesejajaran sintesis, ya. Lalu di bawahnya ada kesejajaran tidak memandang kepada manusia Israel dan tidak mencari Tuhan. Ini juga mirip-mirip yang kita katakan kesejajaran sinonimi. Lalu bagaimana dengan bahasa gambarannya? Nah, ada kata mengandalkan kuda-kuda. Kuda-kuda di sini bahasa gambaran metonimia. Artinya itu kekuatan pasukan, ya. Lalu kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat berikutnya di situ dituliskan dan kita bisa melihat ada kesejajaran dan ada bahasa gambaran di situ, ya. Kesejajarannya di sini kita menemukan kata melawan kaum penjahat, melawan bala bantuan orang lalim, ya. Melawan kaum penjahat, melawan bala bantuan orang lalim. Ini mirip, ini kesejajaran sinonimi. Lalu ada kata ia akan bangkit dan melawan. Ia ini siapa? Dia ini adalah dia, berarti Tuhan. Tuhan akan bangkit, ya. Bukan berarti Tuhan itu bisa berdiri dan bangkit. Kata bangkit di sini, kata melawan di sini menggambarkan Tuhannya. Ini bahasa gambaran metafora, ya. Tuhan itu seolah-olah seperti manusia, ya, yang bisa bangkit. Tuhan itu seperti pasukan yang bisa melawan. Nah, ayat selanjutnya, ayat 3, kita melihat di sini ada kata orang Mesir adalah manusia bukan Allah, kuda-kuda mereka adalah manusia lemah bukan roh yang berkuasa. Ini kita bisa melihat satu kemiripan, ya. Tapi kalau kita perhatikan satu baris, ya, maka ini seperti berlawanan. Orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka adalah manusia lemah, bukan roh yang berkuasa. Ini yang kita namakan kesejajaran antitesis. Lalu di bawahnya ada kata tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Tentu ini merupakan sebuah perluasan, ya. Jatuh, binasa. Ini disebut kesejajaran sintesis. Bagaimana dengan bahasa gambarannya? Nah, ada kata tergelincir di sini, ada kata jatuhlah. Tergelincir di sini bukan dimaksudkan tergelincir seperti biasa. Jatuh di sini bukan jatuh seperti biasa, tapi sebuah bahasa gambaran, ya. Sebuah bahasa gambaran yang kita sebut bahasa gambaran metonimia. Apa artinya tergelincir dan
jatuh di situ. Artinya mereka akan mengalami sesuatu yang merugikan mereka. Mereka berada dalam kesulitan. Ya. Kemudian ayat 4. Ayat 4 dikatakan di sini, kita perhatikan, ya, kita perhatikan tidak terlihat ada kesejajaran, tapi ada bahasa gambaran dari kata seperti, ya, seperti seekor singa atau singa muda-muda untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Jadi Tuhan mempertahankan gunung Sion dan bukitnya seperti, ya, seperti di sini bahasa gambaran simile atau kiasan, ya. Apa arti dari bahasa gambaran ini? Artinya di situ, ya, sebuah pertahanan, ya, berusaha mempertahankan, ya, mempertahankan seekor singa, mempertahankan mangsanya. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan mempertahankan gunung Sion. Lalu siapa gunung Sion dan bukitnya? Itu maksudnya adalah Yehuda. Jadi Tuhan itu mempertahankan Yehuda. Nah, inilah bahasa gambaran simile. Dan Tuhan tadi mempertahankan Sion. Sion di sini menyatakan Yehuda. Ini metafora untuk Yehuda. Selanjutnya ayat 5 dikatakan seperti, ya. Nah, ini menunjukkan bahasa gambaran. Bahasa gambaran apa? Bahasa gambaran simile, ya. Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sayapnya, ya. Ini menunjukkan perlindungan Tuhan kepada Yerusalem. Berarti bicara tentang Yehuda. Di 4 dan 5 di sini kita melihat bagaimana Tuhan mempertahankan Yehuda, bagaimana Tuhan melindungi Yehuda, ya. Lalu di sini ada kata-kata melindungi, ya, dan menyelamatkan, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ini menunjukkan kesejajaran yang diperluas yang kita sebut dengan sintesis, ya. Di atas tadi ada bahasa gambaran simile. Ayat 6 dan 7 ini tidak ada puisinya, bukan puisinya. Ya, puisi baru muncul lagi di ayat 8 dan 9. Kita lihat ayat 8, ya. Di situ dituliskan Asyur akan rebah oleh pedang, tapi bukan pedang orang, dan akan makan habis oleh pedang, tapi bukan pedang manusia. Ya, baris 1 dan baris 2 ada pemilipan yang kita namakan kesejajaran sinonim. Tapi kalau kita lihat satu baris demi satu baris, itu kelihatan ada kesejajaran antitesis, ya. Nah, lalu kita lihat juga di bawahnya ada kata mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan turun-turunannya akan menjadi orang rogi, melarikan diri, ya, dan kemudian menjadi tawanan. Itu menunjukkan sesuatu perluasan yang kita sebut dengan kesejajaran sintesis, ya. Kalau ada kata pedang di sini terhadap pedang, ini bahasa gambaran. Ini bukan menyatakan pedang yang sesungguhnya, tapi pedang di sini punya arti tersembunyi yang kita sebut kesejajaran metonimia, ya, metonimia. Pedang di sini maksudnya sesuatu yang bisa membinasakan mereka. Nah, terakhir ayat 9, ya. Ayat 9 kita bisa melihat di sini ada kata pelindung mereka akan lenyap karena gentar dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panjinya. Ini ada kemiripan. Inilah kesejajaran sinonimi, ya. Lalu di bawahnya yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Ini juga mirip, ya. Mirip, ini juga kesejajaran
sinonimi. Jadi kita menemukan bahasa gambaran, di situ ada kata api dan dapur perapian. Itu menunjukkan sebuah ya pembakaran atau sebuah penghukuman ya. Nah, ini bahasa gambaran metonimia. Mereka ya akan dihukum ya seperti orang yang di dalam perapian. Kita sudah melihat genre isinya. Sekarang kita masuk ke genre utamanya, yaitu genre nubuat. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat sampai ayat 9 di sini, ini dua hal yang muncul. Ada hukuman, ada keselamatan. Maka kita tuliskan ke dalam blok ya. Ada kotak hukuman, ada kotak keselamatan, lalu kaitkan konteksnya apa.